Rabu sore berlari santai, mampir di pantai Losari. Izinkan kami memperkenalkan diri sebelum presentasi ini dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, saya Zahra Latifah, bersama dua rekan saya, ada Ibu Saryuti dan Asriani Arsyad dari kelas Psikologi Perkembangan kelas C. Kami akan membawakan presentasi terkait dengan self-control. Baik, saya mempersilakan kepada Ibu Saryuti. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kakak Zara. Berikut, saya akan menyampaikan mengenai definisi kontrol diri atau self-control. Oke, baik, menurut Calhoun dan Asusela, self-control adalah pengaturan proses-proses fisik, psikologis, dan perilaku seseorang. Dengan kata lain, self-control ini merupakan serangkaian proses yang membentuk dirinya sendiri. Definisi yang disampaikan oleh Calhoun dan Asusela ini menyoroti kemampuan dalam mengelola aspek-aspek yang perlu diberikan sebagai dasar untuk membentuk pola perilaku individu. Hal ini juga menyangkut proses yang melibatkan pengaturan fisik, psikologis, dan perilaku dalam diri individu yang secara keseluruhan membentuk karakter dan tingkah laku mereka. Lanjut, Kak. Berikutnya. Baik, adapun faktor-faktor kontrol diri ada dua bagian, ini faktor eksternal dan faktor internal. Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah diantaranya adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat menjadi faktor yang mempengaruhi kontrol diri seorang individu. Yang berikutnya adalah faktor internal. Faktor internal mempengaruhi kontrol diri adalah kondisi emosi dalam diri seorang individu, kemampuan kognitif, kepribadian, dan usia. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi kontrol diri seorang individu yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Berikutnya, lanjut, Kak. Nah, menurut Thompson, ada beberapa ciri-ciri kontrol diri. Antara lain adalah yang pertama, kemampuan untuk mengontrol perilaku atau tingkah laku impulsif. Kemampuan ini ditandai dengan adanya kemampuan menghadapi stimulus yang tidak diinginkan. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan menunda kepuasan dengan segera untuk keberhasilan mengatur perilaku dalam mencapai sesuatu yang lebih berharga atau diterima dalam masyarakat. Jadi menunda kepuasan adalah untuk pencapaian tujuan jangka panjang. Yang ketiga adalah kemampuan mempertimbangkan peristiwa, yaitu kemampuan untuk mengantisipasi keadaan melalui berbagai pertimbangan secara relatif objektif. Yang keempat adalah menafsirkan kejadian, yakni kemampuan untuk menilai dan memahami suatu situasi atau peristiwa dengan mempertimbangkan aspek-aspek positif secara subjektif. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan, yakni kemampuan untuk memilih suatu tindakan berdasarkan keyakinan atau persetujuan pribadi. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan, Kak. Silahkan lanjutkan, Kak Sarah. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan pada aspek-aspek self-control. Menurut Averil dalam Sarafino mengungkapkan bahwa terdapat 5 aspek dalam self-control. Yang pertama yaitu behavior control, yaitu merujuk pada kemampuan untuk mengambil tindakan konkret guna mengurangi dampak stresor, memiliki potensi untuk menurunkan tingkat ketegangan atau memperpendek durasi masalah. Jadi pada kontrol perilaku ini yaitu kemampuan dalam mengambil tindakan nyata untuk mengurangi dampak dari stresor tersebut. Selanjutnya yaitu cognitive control, yaitu kemampuan seseorang dalam memanfaatkan proses berpikir atau strategis saat menghadapi permasalahan, dapat dilakukan dengan mengalihkan fokus pikiran ke hal-hal yang menyenangkan atau netral atau sensasi yang berbeda dari situasi yang dihadapi. Nah, contohnya itu pada saat kita menginginkan untuk berbelanja, tapi atas pertimbangan bahwa ternyata ini masih gajian masih lama. Jadi
individu tersebut mengurungkan niatnya untuk boros seperti itu contohnya. Selanjutnya itu decisional control atau terkait dengan kapasitas untuk memilih suatu tindakan berdasarkan keyakinan atau persetujuan, kendali diri dalam membuat keputusan, beroperasi secara efektif ketika ada peluang, kebebasan, atau potensi bagi individu untuk memilih dari berbagai opsi tindakan. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya adalah informational control, yaitu kontrol terhadap informasi. Kontrol terhadap informasi ini mencakup pemahaman tentang segala hal yang terkait dengan masalah yang dihadapi, termasuk gambaran mengenai apa yang akan terjadi, alasan dibaliknya, dan konsekuensi dari tindakan atau keputusan yang akan diambil. Nah, contohnya ketika ada seseorang yang memiliki riwayat penyakit diabetes, dan sebelum dia mengkonsumsi makanan yang misalnya mengandung gula seperti coklat atau es krim, dia akan mengumpulkan atau mempertimbangkan berbagai informasi untuk melakukan self controlnya tersebut. Oke, selanjutnya adalah retrospective control, yaitu pengendalian terhadap pengalaman masa lalu, melibatkan keyakinan terhadap faktor atau siapa saja yang menjadi penyebab suatu masalah. Baik, itu tadi aspek-aspek dari self control. Silakan lanjut. Nah, baik, di sini ada cuplikan mengenai video yang erat kaitannya dengan self control. Ya, bisa dimulai, Bu. Baik, ini videonya agak itu ya, Kenapa, kayak Kak Zahra? seperti nge-lag, seperti nge-lag. Baik, oke, mungkin sudah bisa dijelaskan Ibu Asriani mengenai videonya. Baik, jadi setelah menyimak video ini, mungkin teman-teman sudah dapat menyimpulkan atau mendapat gambaran bahwa perilaku yang ditunjukkan oleh dua wanita tersebut, yaitu merupakan salah satu perilaku agresi, di mana yang muncul pada cuplikan tersebut, baik bisa dibalik lagi, nggak apa-apa, tersebut dipengaruhi oleh rendahnya kontrol diri atau self control dari kedua belah pihak. Jadi bisa dilihat pada ibu-ibu yang menggunakan jaket coklat. Jadi jaket coklat tadi, ketika ia memiliki kontrol diri, maka ia tentunya akan memperhatikan saat ia membuka pintu agar lebih berhati-hati dan pelan sehingga tidak terkena pintu oleh kendaraan di sebelahnya. Dan pada saat terkena pun, jika ia memiliki self control, maka dia akan mempertimbangkan bahwa seharusnya ia harus segera minta maaf atas kesalahannya tersebut. Tetapi tidak. Begitupun dengan ibu yang berbaju merah, yang tiba-tiba tersulut emosi, yang juga membalas. Dan demikian terjadi balas-balas antara ibu yang berjaket coklat dengan ibu yang berjaket merah tersebut yang tadi. Jadi membalas-membalas, akhirnya
mobilnya hancur semuanya. Oke, tentu hal demikian jika ditelusuri dari teori self control ini, maka tentu kita akan berpikir bahwa begitu pentingnya self control harus dimiliki oleh setiap individu karena tentu saja ini sangat berdampak dan merugikan diri kita sendiri maupun orang lain jika kita tidak bisa memiliki atau tidak bisa mengupayakan adanya self control pada diri kita. Nah, baik, lanjut. Oke. Nah, sejalan dengan film yang tadi barusan kita simak, nah ini juga didukung oleh beberapa penelitian yang menyatakan bahwa ada pengaruh antara self control terhadap perilaku agresi. Salah satunya itu peran self control terhadap perilaku agresi orang tua kepada anak, di mana hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa jika self control meningkat, maka perilaku agresi orang tua kepada anak juga akan menurun. Selanjutnya, untuk hubungan kontrol diri atau self control dengan kebahagiaan juga memiliki dampak yang signifikan, di mana kontrol diri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebahagiaan pada santri penghafal Al-Quran. Penelitian berikutnya yaitu pada self control dan grit. Grit itu gambaran kegigihan bagaimana usaha yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di semester akhir. Nah, di sini terdapat hasil bahwa semakin tinggi self control maka mahasiswa juga memiliki grade yang tinggi. Dan selanjutnya itu hubungan antara self control dengan perilaku cyber loving, di mana semakin tinggi self control yang dimiliki oleh pekerja maka semakin rendah pula perilaku cyber loving. Maaf, ini kayaknya terbalik Ibu, di atas harusnya di bawah. Baik, itulah tadi. Selanjutnya mungkin untuk lebih mendalam lagi terkait dengan manfaat dari self control bisa dijelaskan oleh Kak Asriani Arsyad. Baik, silahkan Kak. Oke, baik. Apakah saya terdengar jelas suaranya? Ya, kedengaran Kak. Dengar, Kak. Ya. Baik. Tadi kita sudah menjelaskan pemaparan yang detail terkait dengan kontrol diri. Nah, selanjutnya ini sudah pada tataran aplikasi bagaimana manfaat dari kontrol diri. Yang pertama, kesejahteraan mental. Kalau kita melihat gambar di slide itu sangat merangsang kita untuk ikut bahagia ya, betul tidak? Artinya kembali ke manfaat kontrol diri, kesejahteraan mental. Di saat kita memiliki kontrol diri yang baik, maka kita akan insya Allah akan memiliki kesejahteraan mental yang baik juga. Dalam artian kita akan lebih bahagia, mampu untuk mengontrol diri, secara psikologis kita lebih sejahtera. Jadi kondisi-kondisi ekonomi emosi kita itu insya Allah akan lebih sejahtera saat lebih memiliki kontrol diri yang baik. Manfaat yang kedua adalah bagaimana kita mampu insya Allah akan mencapai tujuan. Di saat kontrol diri itu kita miliki, maka pencapaian tujuan, baik itu tujuan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang itu bisa kita atur sedemikian rupa, mempertimbangkan hal-hal apa yang menjadi tujuan utama kita, itulah yang menjadi hal yang harus kita raih. Terus manfaat yang ketiga dalam hubungan interpersonal, insya Allah akan lebih baik. Nah, kenapa ini penting? Karena dalam lingkungan sosial, kita ini hidup bermasyarakat, kita tidak hidup sendiri. Sehingga kita harus mampu mengontrol diri dengan mempertimbangkan tujuan bersama. Apa yang menjadi kebaikan untuk bersama, itulah yang kita dahulukan. Sehingga dalam membangun relasi, hubungan interpersonal dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, insya Allah akan lebih baik di saat kita mampu memanfaatkan kontrol diri yang baik. Oke, itu adalah manfaat-manfaat dari kontrol diri. Nah, selanjutnya ada beberapa tingkatan dari kontrol diri ini. Yang pertama yaitu over control. Ini menurut blog dalam penelitiannya atau dalam jurnalnya. Jadi ada orang yang over control. Apa itu over control? Over control itu yaitu seseorang yang melakukan kontrol yang berlebihan terhadap dirinya dalam merangsang stimulus. Jadi ini
terlalu berlebihan tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain di luar dirinya. Itu adalah kontrol yang over control. Yang kedua adalah appropriate control, ya. Jadi kontrol diri yang appropriate itu mampu mengendalikan stimulus atau impuls secara tepat. Jadi mempertimbangkan faktor rangsangan dan mempertimbangkan apa yang ada dalam dirinya. Jadi dia lebih seimbang. Terus yang ketiga yaitu under control. Nah, kalau di under control ini, individu itu terlalu melepaskan atau membebaskan tanpa perhitungan atau pertimbangan. Jadi ibaratnya ini dalam under control ini dia tidak masak-masak atau matang dalam mempertimbangkan kontrolnya. Apakah terlalu membebaskan diri atau terlalu menekan diri. Jadi ada 3. Upper control, appropriate control, dan under control. Dari 3 ini kita sebaiknya berada dalam appropriate control. Jadi mempertimbangkan faktor internal, faktor eksternal. Oke, demikian. Jadi materi kami dalam kesempatan kali ini pada intinya kita tidak dapat mempengaruhi apapun yang ada di luar diri kita, ya. Kita tidak bisa mengontrol sesuatu yang ada di dalam kendali orang lain, tapi kita mampu untuk mengendalikan diri kita sendiri untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang lebih matang dan lebih sejahtera secara psikologis. Demikian presentasi kami dari kelompok kontrol diri. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi